Ja, ik denk toch wel 2 keer de bal die Hendels voorgaf. En waar ik net de fractie van een seconde of te laat of de bal was net Distinguished iets te guests, scherp. ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. 8 pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023. Keberadaan pemain keturunan ini pun menuai sorotan dari media Vietnam. Itu karena Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan grup D Piala Asia 2023. Media Vietnam memandang kekuatan Indonesia kini jadi lebih kuat. Adapun pemain keturunan Indonesia itu adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Mark Klok merupakan deretan pemain keturunan yang memperkuat Indonesia. Pada saat laga dengan Irak, ada 5 pemain yang menjadi starter. Bagot, Jordi Amat, Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang menjadi starter saat Indonesia kalah 1-3 dari Irak di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, pada awal pekan ini. Dikutip dari Detik Sport, media Vietnam, Tuoi Tre, yang membedah kekuatan Indonesia menatap pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat, 19 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Melawan Golden Star Warrior. Performa para pemain keturunan di 3 lini permainan tim Merah Putih berpengaruh besar pada gaya bermain Indonesia. Indonesia dinilai mempunyai keunggulan saat duel udara. Indonesia mempunyai pemain yang besar yang tinggi. Rata-rata tinggi pemain Indonesia ada di angka 179,65 cm, Vietnam menjadi tim dengan tinggi 175,38 cm. Satu hal yang masih disorot tentang pemain Indonesia adalah mengenai chemistry antar pemain. Pemahaman sesama pemain Indonesia dinilai masih kurang SIP. Tapi, kehadiran Ivar Jenner dan Hubner di lini tengah, dinilai membantu lini tengah Indonesia menjadi lebih stabil. Kini, Indonesia bisa menjalankan skema serangan balik lebih cepat. Hal itu terbukti dengan gol Indonesia ke gawang Irak. Umpan Ivar Jenner mengarah ke sisi sayap kanan. Yaakob Sayuri mengirim umpan matang untuk diselesaikan oleh Marcelino Ferdinand. Indonesia belum pernah menang melawan Vietnam di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dalam 4 pertandingan, Indonesia mencatatkan 2 hasil imbang dan 2 menelan kekalahan, belum mencetak gol serta kebobolan 6 kali. Alasan Delano Ladan ingin bela timnas Indonesia. Nama Delano Ladan menjadi perbincangan hangat publik pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain ini dikabarkan ingin membela timnas Indonesia. Hal mencuat setelah akun Instagram Football Indonesia A mengunggah kabar ini. Striker Liga 2 Belanda Top OSS Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela timnas Indonesia, tulis akun Football Indonesia A. Menariknya, unggahan ini langsung mendapat respons dari sang pemain. Pada kolom komentar unggahan itu, Delano Ladan memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, burung Garuda, dan hati berwarna merah yang mengisyaratkan bahwa dirinya memang mencintai Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, hal serupa juga dilakukan Delano Ladan dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadi Ketua PSSI, Erick Thohir. Pada unggahan itu, Delano Ladan meminta agar Erick Thohir membuka direct message (DM) darinya. Tidak diketahui pasti apa isi pesan Delano Ladan kepada Erick Thohir. Akan tetapi kuat dugaan bahwa pesan itu berisi keinginannya untuk bisa dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Hal itu bisa saja terjadi karena Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia. Pemain dari klub Top OSS itu memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Dengan begitu, dirinya bisa membela timnas Indonesia jika saja dinaturalisasi. Delano Ladan merupakan pemain yang lahir pada 9 Februari 2000.
Dengan usia yang masih 23 tahun, Delano Ladan dapat menjadi salah satu proyeksi jangka panjang timnas Indonesia. Terlebih, Delano Ladan merupakan pemain yang memiliki posisi natural sebagai penyerang tengah. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih sangat butuh sosok striker house goal untuk menghuni pos lini serang. Meski telah memiliki nama-nama seperti Dimas Derajat, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka, namun amunisi ini dirasa belum cukup. Sosok Delano Ladan ini dapat menjadi opsi yang baik untuk timnas Indonesia. Sebagai pemain Eropa, Delano Ladan tercatat pernah membela beberapa tim besar Belanda seperti ADO Den Haag, SC Cambuur, Feyenoord, dan kini di Top OSS. Dalam hal statistik, Delano Ladan terbilang cukup baik. Di musim ini, dirinya telah bermain dalam 9 laga dengan torehan 1 gol. Kendati demikian, keputusan akan dinaturalisasi atau tidaknya Delano Ladan tetap bergantung pada kebutuhan Shin Tae-yong dan keputusan dari PSSI. Ada begitu banyak pemain keturunan Indonesia yang memiliki bakat dan potensi menjadi bintang sepak bola dunia. Salah satunya adalah striker yang masuk dalam jajaran kasta teratas pemain di Liga Inggris Crystal Palace dengan kualitas yang tak main-main. Bahkan rumornya, pemain keturunan satu ini sudah diincar PSSI untuk dinaturalisasi dan bergabung bersama timnas Indonesia. Berikut adalah pemain keturunan Indonesia yang kini jadi andalan Crystal Palace di Liga Inggris dan masuk jajaran teratas Liga Dunia. Seperti diketahui bahwa PSSI gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkualitas. Hal ini dilakukan demi membangkitkan ambisi dan juga diharapkan dapat mendompleng prestasi skuad Garuda di mata dunia. Ya betul, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sudah membela Crystal Palace sejak 2017 lalu. Ketika itu, Jairo Riedewald dibeli dari Ajax Amsterdam dengan harga 9 juta euro. Pada musim 2023-2024, hingga pekan ke-14, Jairo memainkan 3 laga di Premier League. Ini juga, kalau menurut saya, sama seperti kasus Jaiden, apakah dia pure darah Indonesia atau dia adalah darah Suriname, ucap Hassani. Posisi, gelandang bertahan usia, 27 tahun klub asal, Crystal Palace. Ayo PSSI. Ini grade A. Profil Justin Mathieu, pemain keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Mengenal sosok Justin Mathieu, pemain keturunan berkebangsaan Belanda yang dirumorkan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi segera membela timnas Indonesia. Nama Justin Mathieu mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, seiring munculnya rumor bahwa dirinya akan dinaturalisasi. Rumor ini berkembang seiring adanya laporan dari akun Instagram Indonesiaan yang menyebut dirinya dan Ilyas Al-Haf tengah didekati oleh PSSI. Dalam unggahan tersebut pula, pemain yang kini berseragam Top OSS itu memberikan komentar yang menandakan dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Jika melihat lebih jauh ke akun Instagram sang pemain, Justin Mathieu memang menegaskan dirinya memiliki darah Indonesia dengan memasukkan bendera merah putih dan bendera Belanda. Terlihat dari unggahan akun Indonesiaan dan Instagram Justin Mathieu, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendukungnya agar membela timnas Indonesia. Justin Mathieu merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Goirle, Belanda, pada 12 April 1996 atau 27 tahun silam. Belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Namun namanya sudah melejit sebagai salah satu pemain diaspora Indonesia di Belanda. Karena lahir dan besar di Belanda, Justin Mathieu pun mengawali kiprahnya di kancah sepak bola di negeri kincir angin tersebut. Dalam perjalanannya, Justin Mathieu sempat membela timnas Belanda level kelompok umur, yakni U16 hingga U19, seangkatan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Jairo Riedewald. Shin Tae-yong mengeluh timnas tak punya striker top tier. Jel tepal solusinya, Shin Tae-yong mengatakan bahwa salah satu masalah timnas Indonesia ialah tidak memiliki striker house goal. Di tim kami memang posisi yang paling lemah adalah striker, kata Shin Tae-yong. Di Liga Indonesia, striker juga lebih banyak memakai pemain asing.
Jadi, pemain Indonesia di posisi striker sulit sekali untuk berkembang. Publik pun berharap ke depan timnas Indonesia memiliki striker house goal. Salah satu pemain keturunan yang mungkin bisa dilirik oleh PSSI. Jelte Pal mengawali karir sepak bolanya di tim kota kelahirannya, Roosendaal. Penampilan yang cukup bagus membuatnya kemudian pindah ke Willem yang berlokasi di kota Tilburg. Diakui oleh Jelte bahwa ia harus kendara cukup jauh dari kota kelahirannya ke Tilburg. Namun hal itu dilakukannya semata karena ia ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Saat itu adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan diri saya. Sesuatu yang Anda harapkan. Sejak saya bermain sepak bola, impian saya ialah mampu menampilkan permainan terbaik, ucapnya seperti dinukil dari Om Roep Braban. Di channel YouTube Yusa Nugraha, Jelte mengaku bahwa pada 2020, ia mampu mencetak 9 gol dan 3 assist untuk Willem 2 U21 sedangkan untuk musim ini seperti dikutip dari data Transfermarkt, ia menorehkan 1 gol dari 10 penampilan. Sebagai seorang striker muda, Jelte terbilang cukup layak diberikan kesempatan untuk bisa membela Indonesia. Darah Indonesia sendiri didapatkan Jelte dari sang ayah. Ayahku lahir di Jakarta. Ia jadi keluarga ayahku berada di Jakarta sedangkan mamaku dari Belanda, kata Jelte di channel YouTube Yusa Nugraha. Kabar ketertarikan pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia selalu menarik minat pecinta sepak bola nasional. Terbaru, disebut ada seorang pemain keturunan grade A yang membela salah satu klub terbaik dunia ingin membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan staf ahli Departemen Diaspora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Hamdan Hamedan, dalam acara diskusi bersama jurnalis di Kemenpora. Sayangnya, dia enggan membuka identitas sang pemain. Ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan Hamedan di Jakarta. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya, ada pemain top dunia ingin gabung timnas Indonesia, Red, tambahnya. Dia mengatakan ikatan batin memang yang akan membawa pemain-pemain berkualitas ingin membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pun tidak akan sembarang karena akan menyesuaikan kebutuhan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Justin Hubner. Dalam waktu dekat ada tambahan 2 pemain naturalisasi lagi. Martin Paes dan Nathan Choeaon tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Menpora sampaikan update naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Seperti diketahui, baik Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut telah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun, untuk saat ini baik Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmangoen telah menjalani proses naturalisasi lebih awal, namun, belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru pada 8 Januari 2024 lalu yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI, sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Agenda terdekat, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim Merah Putih,
karena sebelumnya dalam 2 laga timnas Indonesia telah menelan kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong telah kalah 0-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan tim Merah Putih memiliki tambahan kekuatan. Oleh karena itu, kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sangat penting. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Paes ini selesai.